warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauki Midadan Allah. Saya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi Hukum Tata Negara semester 3. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai hubungan MK atau Mahkamah Konstitusi, MA atau Mahkamah Agung, dan juga DPR RI. Baik, yang pertama kita harus mengerti dulu apa itu MA, apa itu MK, apa itu DPR. Nah, kali ini saya akan membahas satu persatu apa sih MK dan apa perannya dalam konstitusi negara ini. Yang pertama ada MK. MK itu adalah Mahkamah Konstitusi, yaitu lembaga negara yang berperan sebagai penjaga konstitusi dalam sistem pemerintahan yang berdasarkan amanat Undang-Undang 1945. MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi dengan kewenangan utama yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Baik, yang berikutnya ada MA atau Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini adalah lembaga yang paling tertinggi di Indonesia, yang bertugas sebagai pengadilan tertinggi yang memastikan penerapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang berikutnya ada DPR RI. Tadi MK sudah, MA sudah, sekarang DPR RI. DPR RI adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas legislatif, yang memiliki kewenangan dalam pembentukan undang-undang serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Ada satu contoh kasus yang membuktikan bahwa MK, MA, dan DPR RI ini ada hubungan satu sama lain pada kasus pengujian undang-undang tentang gas dan minyak bumi. Nah, jadi pada tahun 2001 ini DPR RI ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang gas dan minyak bumi. Nah, undang-undang ini mengatur bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Namun, beberapa aktivis termasuk organisasi-organisasi yang ada pada masyarakat di Indonesia ini berpendapat bahwa undang-undang tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lalu pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh undang-undang tersebut meminta uji materi kepada Mahkamah Konstitusi atau kepada MK. Nah, lalu MK ini menguji pasal-pasal undang-undang tersebut untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hasilnya ditemukanlah masalah utamanya. Jadi, undang-undang ini memberikan kebebasan yang terlalu besar kepada entitas asing untuk mengelola sumber daya alam yang seharusnya dimiliki oleh negara Indonesia. Nah, lalu pada tahun 2004 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa beberapa bagian dari undang-undang ini yang mengenai gas dan minyak bumi ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 ini gagal disahkan dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia atau oleh entitas-entitas yang ada di negara Indonesia. Dari contoh tersebutlah, contoh kasus tadi, bahwa MK, MA ataupun DPR RI ini mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan. Nah, dari contoh kasus tadi ini bisa disimpulkan bahwa apabila DPR RI ini mengajukan undang-undang yang untuk diterapkan di negara Indonesia, ini diuji oleh Mahkamah Konstitusi apakah undang-undang tersebut ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau bahkan undang-undang yang diajukan oleh DPR RI ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari hasil pengujian oleh Mahkamah Konstitusi ini disahkanlah antara penolakan undang-undang ataupun pengesahan undang-undang tersebut yang diajukan oleh DPR ini oleh Mahkamah Agung sebagai
lembaga legislatif yang paling tertinggi di Indonesia. Stop it. Get some help. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai hubungan antara MA, MK, dan DPR RI. Baik, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.